Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat bapak-bapak dan ibu-ibu? Alhamdulillah. Oke, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin karena masih diberi kesehatan dan juga kesempatan sehingga bisa mengikuti salat maghrib berjamaah, dan insya Allah habis ini kita akan mendengarkan kajian yang akan disampaikan oleh Pak Ustadz Yusrizal. Mari kita sama dengan seksama. Kita juga berselawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Seperti yang telah kami umumkan di WA Group bahwa nanti ada kuis. Hadiahnya ada 4 untuk bapak-bapak 2 dan ibu-ibu 2. Hadiahnya ini kertas, tapi bisa ditukar dengan 1 tabung gas di tempat Fitri si Des. Jadi kalau bapak-bapak dan ibu-ibu dapat ini, nanti bisa bawa tabung gasnya, ditukarkan yang ada isinya. Faham? Fahimtum? Oke, dengan tidak memperpanjang mukadimah, kita persilakan kepada Pak Yusrizal untuk mengisi tausiah kita. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Bapak dan Ibu jamaah sholat maghrib yang dimuliakan Allah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita selesai melaksanakan fardu maghrib. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Di antara kandungan Al-Quran itu adalah kisah, cerita. Ya, cerita baik tentang Nabi dan Rasul maupun kisah tentang orang-orang yang durhaka. Dan kisah itu bukan hanya sekedar hiburan, tetapi dia sebagai ibrah, pembelajaran. Ya, karena dalam Al-Quran disebutkan inna fi qisasihim la'ibratan liulil absar. Ada yang mengatakan liulil albab. Sesungguhnya kisah-kisah mereka itu adalah ibrah, pembelajaran, renungan untuk orang-orang yang memiliki penglihatan, memiliki akal dan pikiran. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, di antaranya ada disebutkan dalam Al-Quran itu begini.
Innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imrana alal alamin. Ada 4 Pak yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diceritakan, digabung namanya. Innallaha astafa, sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nabi Adam pertama Pak, wa Nuhan, Nuh yang kedua, wa ala Ibrahim wa ala Imran, keluarga Ibrahim, wa ala Imran, dan keluarga Imran, alal alamin, atas manusia yang ada di atas bumi ini. Ada 4. 1 Nabi Adam. Setahu kita kan Adam ini pernah diusir Pak. Ya, diusir kan, karena melanggar. La taqraba hazihi syajarah, jangan engkau dekati pohon ini. Tapi oleh Adam dimakan. Nah, Adam diusir. Ya, kenapa dia memakan buah khuldi ini Bapak dan Ibu sekalian? Tentu ada sebabnya. Karena dia kena prank, tahu prank? Kena tipu. Iblis itu berkata kepada Adam, apa katanya? Ya Adamu, hal adullukum ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Dan ketika dia mengatakan itu, dia bersumpah Pak. Wa qasama. Dia bersumpah nih. Iblis itu bersumpah dia, saya ini adalah pemberi nasihat kepada engkau hai Adam. Aku tunjukkan kepadamu Sajaratul khuldi wa mulkin la yablah, dan kerajaan yang tidak pernah hilang. Kesumpah kok Pak ya. Iblis itu memang ahli bersumpah dia nampaknya. Jadi kalau sumpah-sumpah itu sekarang model itu, saya akan jadi angkat aman, saya ini macam-macam bersumpah-sumpah ya Bapak dan Ibu sekalian. Dua bersumpah, itulah sumpah itu. Iblis pun bersumpah, tapi sumpahnya itu apa? Untuk mencelakakan Adam. Yang dia katakan atas nama Allah itu Bapak dan Ibu sekalian adalah sebenarnya tipuan. Nah, diusir dari surga karena tertipu. Tertipunya bukan karena dosa yang besar Pak, tapi dosanya karena keinginan yang sangat lebih untuk kekal dalam surga dan dapat kerajaan. Artinya dosanya karena syahwat. Orang yang ingin mendapatkan sesuatu lebih itu Pak karena syahwat. Ya, syahwat. Diusir. Tetapi ketika diusir dari surga, Allah pun mengatakan apa kan? Summa jatabahu. Kami kemudian pilih Adam itu untuk diberikan apa? Kalimat. Apa kalimatnya? Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih. Adam menerima beberapa kalimat dari Allah. Itu kalimatnya adalah Rabbana zalamna anfusana. Pengakuan nih Pak. Pengakuan ini. Cie dosonya mengaku dia. Awak banyak dosa, enggak ngaku. Kemana dosa apa? Adam satu dosanya karena semangat dia untuk bertahan lama di surga. Kan dulu pernah ciptakan oleh Allah. Apa katanya Pak? Wa isqulna lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Adam tuh sudah diciptakan untuk jadi khalifah Pak. Tapi dia ingin bertahan di surga, maka dia ikuti apa? Nasihat yang diberikan oleh iblis. Sebenarnya dia ciptakan untuk di bumi, tapi dia ingin berlama-lama di surga. Nah, jadi itu hanya sebagai penyebab Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Ya, kemudian dipilihlah. Cie dosanya, summa jatabahu rabbuhu fataba alaihi wahada.
Kemudian Allah memilih Adam, lalu dia diterima tobatnya, dapat hidayah pula Pak. Walaupun dia penyedosa, dosanya karena syahwat. Sebaliknya iblis Pak, dia kan tak dipilih. Padahal iblis itu ibadahnya lebih hebat daripada Adam. Dia sebelum jadi iblis itu dia adalah pemimpin malaikat yang disebut dengan Azazil Pak. Luar biasa, dia pemimpinnya sangat luar biasa. Tapi ketika Adam diciptakan, disuruh sujud penghuni surga oleh Allah kepada Adam semuanya, ya, sujud semuanya, illa iblisa aba, kecuali iblis yang tak mau sujud. Semuanya sujud, tapi satu yang tak mau sujud. Qala ma mana'aka antas juda, kenapa engkau, apa penyebabnya engkau tak mau sujud kepada Adam? Maka muncullah statement kesombongan itu. Apa katanya? Ana khairum minhu, ambo lebih baik daripada Adam. Jadi orang yang mengaku lebih, Bapak dan Ibu sekalian, itulah sumber kesombongan itu. Ya, lebih, apapun bentuk lebihnya. Kalau iblis lebihnya dari sisi penciptaannya, kalau dari sisi ibadah lebih lama iblis beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dari itu merasakan lebih, Pak. Jadi siapapun yang mengatakan saya, maka sebenarnya orang itu adalah menandakan sebuah kesombongan, dan ternyata sombong itu adalah pakaian Allah, dan ketika dipakai oleh makhluk Allah takkan pernah ampuni. Makanya iblis itu tak dipilih Bapak dan Ibu sekalian. Kenapa? Karena dia sombong, lalu dilaknatlah sampai hari kiamat. Ketika dilaknat Bapak dimarahi namanya nih. Tapi ketika dimarahi, ketika dimarahi, Pak, begitulah sayangnya Allah itu, tetap dikabulkan permintaannya. Apa mintanya, Pak? Rabbi anzirni ila yaumi yub'asun. Rabbi anzirni ila yaumi yub'asun. Ya Allah, beri saya hidup sampai nanti hari berbangkit. Dikasih tahu umurnya, Pak, panjang umurnya. Maka kalau dari sisi pengalaman, iblis itu pengalamannya lama, Pak. Untuk apa? La ughwiyannahum ajmain, untuk menyesatkan awak sadohalan. Lama pengalamannya. Kalau gelar lalu dia jadi profesor gaknya, Pak. Ya, profesor yang tertinggi, lah profesor mungkin keberapa lah gitu ya. Begitu hebatnya iblis ke Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Itulah iblis, nak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia minta kepada Allah dalam sebuah kisah yang lain, ya Allah ampuni dosaku, tapi sarannya engkau sujud kepada kubur Adam. Kata iblis, ketika hidup aja tidak mau sujud, apalah matinya kan? Ketika hidup saya nggak mau sujud, apalagi sudah mati. Itulah iblis Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Orang banyak yang berperilaku semacam iblis kok, Pak. Nah, itu kisah Adam. Jadi Adam tadi Bapak dan Ibu sekalian dipilih. Kenapa? Karena di situ ada pembelajaran yang sangat luar biasa. Ibrah, pelajarannya apa? Ternyata dosa iblis yang pertama adalah kesombongan. Sombong tak diampuni oleh Allah, takabur. Kalau dosanya karena syahwat dan keinginan, seperti keinginan Adam tadi untuk bertahan lama dalam surga, ternyata itu karena syahwat, itu diampuni Bapak dan Ibu sekalian. Dengan syarat apa? Fatabah, tobat. Syaratnya tobat. Kan fatabah alaihi. Lalu dia bertobat dan diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kisah yang pertama. Tobat, Pak. Lalu yang kedua apa? Wa Nuhan. Padahal setelah Nabi Adam itu banyak nabi-nabi lain, Pak. Tapi ada disebut Nabi Nuh. Nabi Nuh itu luar biasa. Kenapa luar biasa? Yang paling panjang dia berdakwah. Wa arsalna Nuhan ila qaumihi falabisa fihim
alfasanatin illa khamsina ama. Kami mengirim Nuh ini kepada kaumnya, lalu dia tinggal bersama kaumnya alfasana 1000 tahun, illa khamsina kurang 50. Berapa jadinya tuh? 950. Kontek akal-akalnya gitu Pak, 1000 ada kurang 50. Atau dalam yang lain tadi kan 10 tambah 5 boleh. Biasanya seperti itu. Nggak jarang Al-Quran tuh yang mengatakan pas-pasan gitu, tapi ada pengurangan, ada penambahan. Nah gitu. Jadi ketika Nabi Nuh itu 950 tahun berdakwahnya sangat luar biasa, tapi ada pembelajaran yang sangat luar biasa Bapak dan Ibu sekalian. Pendamping hidup. Apa pendamping hidup Pak? Bini ya. Daraballahu masalan lillazina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Kami jadikan perumpamaan untuk orang-orang kafir. Siapa? Istri Nabi Lut dan istri Nabi Nuh. Ini Nabi kok Pak? Lut Nabi, Nuh Nabi. Tapi istri Nabi dua-duanya kafir Pak. Dua-duanya kafir. Nah, ternyata ketika istri, walaupun dia punya suami Nabi, kalau istrinya kafir, berat kemungkinan keturunannya banyak yang kafir Pak. Nuh itu punya anak siapa? Kanan. Lebih engkar puluh leh. Ketika terjadi banjir bandang itu, ya, kata Kanan ini dipanggil oleh Nabi Nuh, naiklah ke atas sampan. Tidak ada lagi pertolongan kecuali pertolongan Allah hari ini. Apa kesombongannya? Saya akan berenang antara bukit dan bukit. Awak berenangnya kalau berenang sama telah ngos-ngosan kan? Ini dari bukit ke bukit Pak. Berapa kekuatannya itu? Dari bukit ke bukit. Ya. Tapi apa boleh dikata? Tenggelam juga di akhirnya. Sekuat-kuatnya tenggelam juga. Nah, ketika dia tenggelam, namanya seorang ayah kepada anaknya Pak, tetap ini kecilnya darah daging nih kan? Diminta, tapi ditegur. Ikulah peringatan kepada Nabi Nuh, Adam, huwa laisa min ahlik, la tas'alni ma la ta'lamun. Dia bukan ahlimu. Ya, bukan ahlimu. Jangan engkau minta sesuatu yang kamu tidak tahu. Itu teguran Pak. Ya, kenapa? Karena dia kafir. Nah, jadi Nabi Nuh tadi 950 tahun dakwah, lamanya sangat luar biasa. Kesuksesannya berapa? Hanya 80 orang Pak. 80 orang. Tapi dia tidak menyerah. 80 orang dia bisa mengislamkan orang. Yang 80 orang inilah yang selamat ketika dinaikkan ke atas kapal. Dan kapal itu perjuang yang hebat Pak. Itu jadi olok-olokan. Kalau orang buat galang kapal biasanya kan di pinggir air, di pipi pantai, tepi sungai. Tapi ini di atas bukit, bukan di darat, atas bukit. Makanya jadi olok-olok orang bikin kapal itu. Dan bikin kapal itu bukan karena kehendak Nuh Pak, tapi diperintahkan oleh Allah, dibimbing oleh Jibril. Papannya dari mana, kayunya dari mana, desainnya seperti apa, semuanya dibimbing. Makanya jadi olok-olokan. Setelah diolok-olok Bapak dan Ibu sekalian, sampai bukan hanya omongan, tapi dijadikan sebagai tempat buang air besar Pak. Oh, udah menggunung di atas bukit itu, Beol itu. Menggunung Bapak dan Ibu sekalian. Kalau ada bukit tentu nyebarlah kuman ke bawah. Akhirnya apa? Muncul gatal-gatal yang sangat luar biasa. Dicari tabib tidak ada. Dicari obat ini tidak ada ketemu. Semuanya udah gatal-gatal Pak. Jadi adalah ceritanya satu orang pergi ke buang air ke atas sampah itu. Tak kali cek. Ketika terjatuh masuk ke dalam tumpukan
tinja itu. Ketika sudah masuk di situ Pak, bergelimang kawan. Ketika bergelimang keluar sembuh. Sembuh Pak. Tidak menunggu lama, sembuh dia. Nah, setelah sembuh apa yang terjadi? Ceritalah dari mulut ke mulut, karena dulu belum ada WA. Ini gak ada WA-nya, cerita itu dari mulut ke mulut, semuanya sampai ke. Akhirnya orang pergi semuanya untuk berenang di atas tinja. Akhirnya tinja yang banyak tadi dibawa pulang Pak, bersih semua kulit itu lagi. Belum juga menjadi pembelajaran bagi mereka. Lambat cerita, akhirnya cerita apa yang terjadi? Muncullah dari atar, ya samai aqla'i, anzili, wahai langit turunkan hujan, wa ya ardi aqli, akhrij, bumi keluarlah air. Dari atas turun air, kemudian dari bawah muncul air. Itu luar biasa Bapak dan Ibu sekalian. Kemarin hari ini, berapa hari yang lalu itu kan di sana tuh, di Pangkalan tuh. Luar biasa Pak, penuh air sama Pangkalan tuh. Ya, itu kecil baru dibandingkan dengan banjir bandang Nabi Nuh menenggelamkan semua orang. Kenapa? Airnya 7 hari 7 malam tidak berhenti turun dari bawah keluar. Ini luar biasa Pak. Banjirlah, berenanglah. Disitulah kan antar tenggelamnya. Itu Nabi Nuh. Akhirnya apa? Berlayarlah di sebuah tempat yang disebut dengan judi. Bukan judi main iko Pak. Nah, nama tempatnya judi. Al-Quran itu mengatakan judi. Itu Nabi itu? No. Apa yang pesannya Bapak dan Ibu sekalian? Nuh itu 950 tahun berdakwah, tapi dia tidak pernah putus asa. Musuhnya bukan hanya orang-orang kafir, tapi musuhnya dalam selimut sendiri. Tapi dia tidak putus asa. Untuk apa? Untuk berdakwah. 950, hanya sedikit yang masuk Islam, tapi dia tetap berdakwah Bapak dan Ibu sekalian. Cuma akhir katanya apa? Rabbi la tazar alal ard, Rabbi la tazar, ya Allah, innaka, ya Allah, jika engkau biarkan orang kafir itu hidup di dunia ini, begitulah dalam surat Nuh Pak, maka tidak akan ada lagi orang yang menyembah engkau. Doanya itu aja. Jika engkau biarkan orang kafir itu hidup di dunia ini, maka tak akan ada lagi orang yang menyembahmu. Akhirnya memang dihabiskan oleh Allah Bapak dan Ibu sekalian. Habis semuanya, tinggallah yang selamat 80. Itulah yang berkembang dari sekarang. Jadi Nabi Nuh itulah yang paling pertama berdakwah, kemudian habis, muncul lagi manusia berikutnya Bapak dan Ibu sekalian. Begitulah Nuh. Nah, yang ketiga, wa ala Ibrahim. Tak disebut Ibrahim sendiri Pak, keluarga Ibrahim semuanya Pak. Luar biasa ini Ibrahim ini, ya. Dalam Al-Quran qad kana lakum uswatun fi Ibrahim wallazina amanu ma'ahu iz qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa ma ta'buduna min dunillahi kafartum. Terus hatta tu, ya, hatta tu, karena kemarin saya dengar Ustaz baca tu'minuna billahi wa, saya di sini itu, ya, tapi lupa tuh berarti, ya, makanya saya tanya gitu kan, hatta tu'minu billahi wahdahu illa qawla Ibrahim li abihi la astaghfiranna lak. Jadi enggak tahu Pak, telinga saya tuh kalau dengar orang salah tahu salahnya gitu, enggak tahu. Walaupun saya hafal ayatnya. Kenapa? Saya jurusnya bahasa Arab. Jadi kalau ada yang keliru, ada imam masjid paripurna Pak, udah lama sekali jadi imam dia. Apa bacaannya yang salah itu kan? Udah lama dia, jadi orang lain ada yang ingatkan. Pak suami ingatkan kan? Apa karena? Wa yatufu alaihim wildanun mukhalladuna iza ra'aitahum apa? Ustaz. Iza wa yatufu alaihim wildanun iza wa iza ra'aita, terus habis itu
Nah, itu dia salahnya di situ, Pak. Wa iza ra'aita samma ra'aita na'imu wa mulkan. Ah, di situ salah besar itu, Pak. Itu imam besar, Pak. Na'imu wa mulkan kabira. Salahnya luar biasa. Tapi tidak ada yang ingatkan, Pak. Tidak ada yang ingatkan. Jadi apa? Ya karena tidak tahu, ini lah menipu seorang. Ya, makanya kalau jadi imam itu harus dipastikan bacaan itu benar gitu. Harus dipastikan benar gitu. Sehingga apa? Bagi kita kan enggak berhak, Pak, ya. Jadi imam itu enggak berhak kecuali yang rawatib. Karena imamnya di situ. Tapi kalau enggak siap, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ada orang yang sholat yang tahu dengan bacaan ini menyebabkan salah, nah itu berdoa di dalam, Pak. Kalau nggak tahu apa? Kenapa? Sering ditawarin gitu karena nampak dia suku gitu. Jadi imam berapa? Ya dia bisa nolak karena imam itu berat kerjanya, Pak. Dunia akhirat ditanggungnya. Bukan apa salah di mukul itu salah sadohalannya, Pak. Itu dunia akhirat. Di dunia mungkin dicaci orang, dimaki orang, panjang mana bacaannya kan, ya kan? Boleh foto bacaan. Di akhirat, nih ya, banyak yang sholat ditanggungnya semuanya. Jangan, jadi kamu kadang-kadang gimana ya? Zuhur, asar kan bisa sini Bapak dan Ibu sekalian. Berat, Pak. Jadi imam tuh berat. Ya, luar biasa. Tapi sebagian orang memang biasa aja. Biasa saja, Pak. Biasa saja. Ya. Seolah-olah biasa aja, mau cepat salat terserah, mau lambat salat terserah gitu kan. Itu yang banyak terjadi. Seolah-olah ini ibadah ini hanya rutinitas saja. Dia sebenarnya sedang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menghadap kepada manusia juga siap-siap orang, Pak. Menghadap ke manusia. Kita menghadap wali kota itu cobalah pakai modal kota. Di dalayan kok tidak dengan itu wali kota, Pak. Tapi menghadap kepada Allah, biasa-biasa saja gitu. Harusnya lebih siap menghadap kepada Allah Subhanahu. Itu yang harusnya Bapak dan Ibu sekalian. Kok masih diperginya. Jadi, saya mau katakan Ibrahim tadi, Pak. Dia sebut Ibrahim, tapi tidak sendiri. Dia sebut ala Ibrahim, keluarga Ibrahim yang dipilih. Wa ala Imrana, dan keluarga Imran yang dipilih. Siapa Ibrahim sebenarnya, Pak? Ibrahim ini adalah dia nabi yang spesial, Pak. Kenapa dikatakan spesial? Semua keluarganya bisa dia bimbing dengan baik. Nggak ada, Pak. Sehingga keturunan-keturunannya jadi nabi. Ya. Yang pertama siapa? Dulu ketika dia menikah dengan Sarah, tak punya anak. Lalu menikah pula lah dengan Hajar, tapi dengan izin istri yang pertama, Pak. Jadi tidak boleh pula kita anak punya anak langsung tembak 12 pasien. Tidak boleh lah, izin dulu. Diizinkan, Pak, menikah dia. Ketika dia menikah, lahirlah yang namanya Ismail. Tapi sebelum itu, Bapak dan Ibu sekalian, Ibrahim ini dari awal sudah berusaha mencari siapa Tuhannya. Siapa Tuhannya, Pak? Dicari. Kan di zaman Namrud dia lahir. Namrud ini hampir mirip dengan Fir'aun. Kejamnya luar biasa. Siapa bayi yang lahir, kalau dia laki-laki dibunuh. Kalau dia perempuan dipermalukan. Ya, permalukan. Akhirnya bapaknya itu kan orang istana, pembuat patung Azar. Tentu dia tahu lah informasi itu, istrinya hamil. Ketika itu hamil kok, hati-hatilah. Ketika lahir, disembunyikanlah dia di dalam gua. Ketika berada dalam gua itu, siapa yang memberi makan, siapa yang memberi? Tidak ada, Pak. Dia hanya makan dari jempolnya. Ketika dia sudah mulai bisa berjalan, dijaga, Pak. Dijaga. Bukan manusia yang menjaga. Ketika mulai berjalan, ya keluarlah dia.
Maka pada saat itulah dia pertama melihat bintang. Lalu dia berkata, haza Rabbi. Dia berkata gitu, berpikir, ini Tuhanku. Ketika bintang hilang, datang bulan. Haza Rabbi huwa akbar. Ini Tuhanku, kowadang dari bintang tadi. Malam pun hilang, lenyap, ganti siang. Kau Tuhan wak begadang. Matahari, kau melegodang. Tapi ketika hilang pula matahari, la uhibbul afilin. Saya tak suka kepada yang datang dan yang tak pergi. Saya tidak akan Tuhan kepada itu. Makanya berkata, la syarikalahu. Itu kata-kata dia, Pak. Ya, tidak ada syirikat bagi Allah. Tahu dia, Allah itu adalah Tuhannya. Berkat pencaharian. Nah, ketika itu apa lagi yang terjadi? Apakah dia hanya cukup sampai di situ? Tidak. Lalu apa? Minta dia kepada Allah. Ya Allah, tolong tengokkan kepadaku bagaimana caranya engkau membangkitkan orang yang sudah mati. Nah, itu banyak ayat, Pak. Ya, bagaimana caranya engkau menghidupkan yang sudah mati. Nah, itu permintaan daripada Ibrahim. Berdoa dia, wa iz qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhil mauta. Ibrahim berkata, ya Allah, tengokkan kepadaku bagaimana caranya engkau menghidupkan sudah mati. Ayat lain mengatakan, qul in kuntum fi raibim minal ba'si. Nah, itu ayatnya. Jika kamu masih ragu dengan adanya hari berbangkit. Kok ragu hari berbangkit? Tengoklah yang namanya Ibrahim itu bertanya kepada Allah. Lalu Allah jawab, qala awalan tu'min. Nah, berarti apakah kamu tak percaya dengan aku, dengan ada berbangkit? Ibrahim berkata, qala bala, saya percaya, walakin liyatma anni qalbi, agar hatiku menjadi tenang. Kata Allah, qala khuz arba'atan minat tayr, ambillah 4 ekor burung. Ompe ikue burung. Kemudian sembelih, potong, hancurkan, lebur semuanya, sehancur-hancurnya. Ya, tidak bisa bedakan lagi. Lalu letakkanlah di atas 4 buah bukit. Kita letakkan, panggil kembali burung itu. Dilakukan oleh Ibrahim. Setelah dipotong 4 burung, letakkan di sebuah bukit, kemudian dipanggil, summa ya'tinaka saya, datanglah burung itu dengan segera kepadamu. Begitu mudahnya Allah membangkitkan yang sudah mati, Pak. Luar biasa. Semenjak itu apa yang terjadi? Saya yakin mudah bagi engkau. Lalu ketika mudah bagi engkau itu, maka Ibrahim makin dekat dia dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian sampai dia dijadikan Khalilullah. Ketika itu ditanyalah Ibrahim, "Mattakhaza Khalil?" Apa yang menyebabkan engkau dijadikan Khalil oleh Allah? Jawab Ibrahim, saya dijadikan Khalilullah oleh Allah adalah karena 3 hal. 3 hal, Pak. Pertama, saya akan memilih perintah Allah di atas segala perintah yang ada. Apa perintah? Contoh, Pak, ya. Contoh Ibrahim. Ibrahim, letakkan anakmu di sebuah lembah yang tidak ada punya kehidupan di situ. Diletakkan apa enggak? Siapa yang diletakkan? Hajar dan Ismail. Di mana diletakkannya? Biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram, di sebuah lembah yang tidak ada tumbuh-tumbuhan di situ, tak ada air. Letakkan di situ anakmu. Diletakkan di situ. Ketika diletakkan, Sarah bertanya, Hajar bertanya, ini perintah Allah atau karena kemauanmu? Kata Ibrahim, perintah Allah. Nah, berarti perintah Allah kan? Dia pergi ke Mesir, tinggal anaknya di situ, Pak. Ada enggak orang yang berani meninggalkan anaknya di tempat dalam hutan sana? Nah, ada. Walaupun itu kadang-kadang perintah Allah, tak ada hati. Nah, ini Ibrahim letakkan di situ. Nah, mulailah kehidupan di situ, Bapak dan Ibu sekalian.
ada Hajar. Hajar itu dan Ismail diletakkan di lembah yang tidak ada kehidupan. Mulailah di situ kehidupan. Apa yang pertama? Diletakkan di sofa. Hajar, karena ini perintah Allah pasti tidak sia-siakan. Lari dia Pak. Sofa Marwah, soju kali sofa Marwah. Cari air. Mana pula? Dulu tidak ada mesimbor, tidak ada sumur, tidak ada apa-apa di situ. Carilah air. Akhirnya apa? Karena Allah yang memerintahkan, tapi kamu jangan lupa usaha dulu Ismail, Hajar. Jangan kamu hanya setelah letakkan, jangan kamu biar berpangku tangan, tapi kamu usaha. Lari kecil itu artinya ada usaha, Pak. Usaha dulu, jangan hanya berpangku tangan, diletakkan situ, diam aja situ, mati. Ya, tapi kamu usaha. Sebatas kemampuan kamu apa? Carilah air dari sofa Marwah. Sofa artinya adalah tempat yang tulus, suci, bersih. Sofa, Pak. Ya, Marwah adalah idealisme, artinya dia ingin hidup. Mulailah kehidupan itu dari yang suci, kemudian tinggikan cita-citanya, maka sumber kehidupan itu datang dari mana? Dari tempat yang tak terduga-duga. Wa may yattaqillaha yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kan itu kata Allah, Pak. Dari tempat yang tak duga-duga, dari mana? Dari hentakan tumit Ismail, keluarlah ayat. Diduga enggak sebelumnya? Enggak. Habis waktunya kan, belum selesai lagi. Dah. Hah? Cukup? Ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kalau toga ketua kan itu pontiak lah kan? Ya, gitu loh. Ya, nanti kita sambung lagi. Barangkali itu Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan. Walaupun cerita tapi banyak hikmah-hikmah yang bisa kita ambil situ Bapak dan Ibu sekalian. Demikian, billahi taufiq hidayah. Soalnya belum selesai tadi lagi nih. Nah, satu lagi saya sebutkan tadi yang disampaikan oleh Ibrahim. Kenapa engkau jadikan Halilullah? Yang pertama adalah karena saya mengutamakan perintah Allah di atas segala perintah yang ada. Satu. Yang kedua, saya tidak ragu dengan apa yang sudah dipilihkan oleh Allah untuk saya. Dan yang ketiga, saya tak pernah makan kecuali bersama saya ada seorang tamu. Sampai ke situ nanti cerita. Nah, itu yang menyebabkan Allah. Pertanyaannya berapa soal? 4. Hah? Bapak-bapak 2. Pulang pertanyaan tadi ya. Nah, dalam ayat yang hamba bacakan tadi ada berapa? Ada berapa manusia yang disebut itu di awalnya itu? Ya apa ya? Ya apa saja? Siapa saja? Yang pertama ada urutnya. Nah, terus? Nabi Nuh, Adam, Ibrahim, oh bolehlah. Sebenarnya ndak keluarga Ibrahim dan keluarga Imran. Nah, pertanyaan kedua, bapak-bapak juga. Tapi menurut Al-Qurannya ya, berapa yang diungkapkan oleh Al-Quran masa dakwah Nabi Nuh? 1000 tahun kurang 50. Ya 1000 tahun kurang 50. Ayo. Ya, ibu lagi. Ibu-ibu borek pertanyaan sih. Nyalanya. Apa yang dilakukan oleh Ibrahim untuk mencari Tuhan? Bu Epi. Apa yang ditengoknya? Enggak, yang pertama tengoknya apa gitu, nampak apa adanya. Terus? Bulan terakhir.
Ya, ini ceritanya soal Al-Quran. Bintang, bulan, matahari. La uhibbul afil. Ya, boleh. Terakhir. Ya, ini agak yang terakhir tadi. Apa yang menyebabkan Ibrahim itu disebut Khalilullah? Ada yang catat tadi? Nah, apa? Nah, satu lagi pertanyaannya, di mana berlabuhnya kapal Nabi Nuh? Di mana? Di lembah judi. Ya udahlah. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.